Kalau ngomongin Upin Ipin, nih menurut Bang Aris, kenapa Upin Ipin gak gede-gede? Ya enggak, memang dia nggak mau bertumbuh besar supaya tetap kartun anak. Kalau nanti tambah besar bukan kartun anak lagi. Kau pun pertanyaan itu artinya dia nggak mau besar. Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Nah, sekarang di sebelahnya udah ada Bang Aris. Biasa nih Bang, kita akan jawab-jawab pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh netizen. Siap. Udah siap ya Bang? Ya, demi kepentingan perlindungan anak. Siap, oke. Kayaknya Bang Aris nih lagi semangat banget nih. Ada kabar baik kah Bang? Ya, kabar baik karena banyak aktivis-aktivis sekarang terus bergerak, terus semangat. Apalagi hari ini adalah merayakan Hari Konsumen Internasional ya, di mana anak-anak juga punya hak untuk dilindungi sebagai konsumen. Jadi tadi kita sudah bicara luas dan sebagainya untuk kehadiran negara memberikan perlindungan yang baik bagi anak-anak. Itu kegembiraan kita ya, kegembiraan kita dan semua orang maju dan bergerak dan terus semangat. Oke, artinya ini perjuangan selama beberapa bulan melakukan sosialisasi BPA begitu ya Bang? Betul. Akhirnya terjawab juga oleh BPUM akan segera mengesahkan Perka nomor 18 tahun 2018 ya, tentang perlindungan anak-anak atau perlindungan konsumen dari bahan-bahan olahan. Jadi nanti ibu-ibu di rumah atau sahabat anak Indonesia di rumah sudah mulai bisa membedakan begitu Bang dari produk-produk apa misalnya? Salah satu yang misalnya mereka bisa paham ini yang aman dan yang nggak aman. Betul. Jadi ada pengetahuan, ada warning, ada tanda-tanda yang dikeluarkan setiap produk-produk industri ya, khususnya pada produk-produk plastik yang mengandung BPA. Saya kira pengetahuan itu harus dimiliki oleh ibu-ibu kita sehingga anak balita, bayi dan sebagainya yang belum bisa baca itu bisa terlindungi dengan penjelasan dari ibunya atau keluarganya. Oke, lebih aman untuk balita dan janin. Itu betul. Oke, Bang, kita masuk ke pertanyaan pertama dari Kak. Kayak kita yang nggak usah yang serius dulu nih Bang. Apa katanya? Yang ini kayaknya jangan yang serius, yang santai. Ya nggak apa-apa yang santai-santai tapi. Dari Kak Utami AP. Santai tapi tetap serius. Ini oke, kalau misalnya Bang Aris mau serius boleh deh. Nih apa saya itu? kasih nih. Coba. Dari Kak Utami AP _ Pak Aris, 1 tambah 1 berapa Pak? 1 tambah 1 2 tentunya. Salah dong Pak. Berapa? Kita. Oh gitu. Bener. Alah asik juga ya. Tapi nanti ibu marah nggak nih? Oh, enggak dong. Oke, ternyata Pak Aris belum sepinter itu guys. Belum Pak. Oke, kita lanjut lagi. Dari itu tadi bagian matematika tuh. Bagian kisah percintaan. Oh iya. Oke, kita lanjut ke Kak. Kita yang serius deh yang sekarang. Apa itu? Dari Kak Kalpaho Cinema. Apa pertanyaannya? Selamat siang Pak Aris. Pak, saya ingin bertanya. Jadi saya belum bisa ketemu sama anak saya. Saya sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan adik dan suami saya untuk memulangkan anak saya yang sulung karena sudah mulai masuk ulangan tapi nggak ada respon. Saya mau tanya kayak gini, bisa nggak saya buat laporan ke polisi tentang penelantaran anak atau ada beberapa keluarga juga yang terkait? Ya, kalau unsurnya penelantaran itu terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap orang tua siapapun itu berhak untuk melaporkan itu, minta perlindungan dari penegak hukum, dalam hal ini polisi. Di samping itu juga bisa ke lembaga-lembaga yang lainnya yang peduli dengan persoalan anak. Kalau unsur yang itu terpenuhi, yang masuk dalam definisi penelantaran seperti yang disampaikan tadi itu dapat dilaporkan ke polisi karena itu merupakan tindak pidana.
Jadi sekali lagi jangan ragu kalau itu unsurnya terpenuhi penelantaran, misalnya apa? Tidak menafkahi misalnya, atau tidak menyekolahkan anak, tidak memberikan layanan kesehatan. Nah, unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu, jika itu terpenuhi, berhak untuk melaporkan, karena itu hak hukum dari orang tua dan anak itu sendiri. Oke, berarti jelas ya Bang ya. Dan termasuk keluarga yang ikut terlibat di dalam. Oh iya, jadi itu artinya kalau itu turut serta. Jadi bisa terpidana misalnya, bukan hanya mantan suaminya atau suaminya, tetapi keluarga terdekat yang ikut serta mendorong terjadinya penelantaran, itu adalah tindak pidana. Oke. Minimal hukumannya berapa lama Bang? Itu bisa di bawah 5 tahun ya. Bisa 3 tahun, bahkan bisa 5 tahun kalau memang unsur-unsurnya itu sudah memenuhi unsur kekejaman ya. Penelantaran itu membuat masa depan anak terlantar, dan masa depan anak itu menjadi buram dan sebagainya, itu bisa lebih dari 5 tahun. Sekolah menjadi susah gitu ya Bang. Ya, sekolah menjadi susah, makanan dan sebagainya, hak bermain jadi hilang gitu kan. Gitu. Oke. Artinya sudah bisa dilaporkan ke pihak kepolisian atau mungkin boleh ke Komnas Perlindungan Anak? Tentu karena Komnas Perlindungan Anak hadir untuk anak Indonesia, kan? Bukan untuk opung-opung, bukan, tetapi anak Indonesia, khususnya anak-anak yang menjadi korban. Kalau opung-opung kayaknya ke Komnas HAM Bang. Itu ke sana dia. Kalau perempuan ke Komnas Perempuan. Dan itu termasuk masyarakat rentan. Oke. Tapi kalau Bang Aris atau kaum laki-laki atau sahabat anak Indonesia laki-laki, marah nggak sih atau cemburu nggak sih kok nggak ada Komnas laki-laki Bang? Ini pertanyaan pribadi. Nah, saya kira Komnas tidak perlu dilahirkan Komnas laki-laki ya, tetapi karena semua bisa mendapatkan perlindungan. Okay. Apakah dia pelanggaran HAM, pelanggaran hak-hak lain, korban KDRT dan sebagainya, itu sudah bagian dari perlindungan bagi laki-laki maupun perempuan. Nggak harus ada Komnas perempuan atau Komnas laki-laki. Tidak seperti itu. Oke, nggak harus ya Bang? Nggak. Bisa ke kantor polisi atau boleh mungkin ngadu ke Bang Aris? Bisa mengadu kepada saya, curhat dan sebagainya. Kalau itu adalah bagian yang harus dibantu, ditolong, ya saya kira Komnas Perlindungan Anak atau secara pribadi saya sebagai orang tua mungkin, sahabat, ya boleh-boleh saja nih ya. Oke, dan Bang Aris paling senang dan akan menerima dengan senang hati, terutama kalau bawa singkong. Bawa singkong, cabai dan tomat-tomat kecil. Oke. Apa itu kalau bahasa seharian? Cherry Bang, tomat cherry bukan? Tomat cherry yang kecil-kecil itu. Biasanya itu kan dibuat di petal lele atau apa gitu. Atau di Karangasem. Dan tingkat kepedasannya Bang Aris itu sungguh luar biasa. Super pedas. Jadi kalau setiap makan selalu pesan super pedas. Dan jangan lupa tahu tempe bacem. Atau telur dadar. Penyet. Kalau mesen tuh selalu telur dadar, telur ceplok, telur bulat. Penyet. Itu makanannya makanan yang penting Indonesia banget ya Bang ya. Betul. Itu kalau pizza gitu-gitu seneng nggak Bang? Aduh. Itu nggak suka ditarik itu panjang-panjang begitu. Itu ditarik panjang-panjang itu keju Bang. Itu dia. Karena kebetulan saya nggak suka keju, sukanya tahu tempe, apalagi bacem. Sama banget kita Bang. Kalau jengkol petek Bang? Apalagi itu. Waduh, itu menambah semangat nafsu makan. Siap, mantap. Nah, ini berkaitan sama pertanyaan dari Kak Alfia Zahrai. Apa katanya? Hobi Pak Aris kira-kira apa Pak? Hobi saya menyanyi. Hobi saya makan yang penyet-penyet. Khususnya ya itu tadi ya, saya hobi makanan tradisional. Baik itu tradisional dari latar belakang suku lain. Dan saya menikmati itu. Ya. Apalagi itu kalau itu terasa pedas. Jadi taste saya adalah taste Indonesia. Taste Indonesia, mantap kali. Itu kapan-kapan kalau orang Palembang itu bilangnya Bang, orang Lampung itu nyeruit. Nyeruit itu? Apa namanya? Jadi makan rebus-rebusan. Nyeruit namanya. Nyeruit ya? Nyeruit. Kapan kita ke sana? Kapan kita Bang? Kita ajak ngobras di Palembang. Oke, kapan-kapan ya Bang? Kapan-kapan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Raweyai _. Gimana pendapat Pak Aris soal 2 anak kembar berusia 8 tahun yang meninggal ditabrak rombongan moge? Yang baru ini ya? Ya, berita itu sedang ramai diperbincangkan. Ya, saya kira tentu Komnas Perlindungan Anak yang pertama adalah ikut prihatin, ikut berduka cita ya kepada keluarga dari 2 anak kembar ini. Nah, peristiwa ini cukup membuat kita sebenarnya prihatin sungguh-sungguh ya.
mengapa dua anak kembar yang baik ini harus meregang nyawa akibat dari moge ini ya. Moge-moge ini kan kadang-kadang di jalan seperti raja jalanannya. Saya ingatkan itu ya, karena semua punya hak rasa nyaman berlalu lintas. Saya juga kadang-kadang ya terganggu ya, seolah-olah mereka yang menguasai jalan gitu dan sebagainya, dan menunjukkan kekuasaan dan sebagainya. Jadi peristiwa ini harus menjadi refleksi moge-moge ini ya, bahwa hak semua orang ada di jalan termasuk anak kembar itu. Nah, menurut saya bukan hanya sekedar saya mendengar bahwa diberikan santunan 50 juta dan sebagainya. Bukan itu yang diinginkan dari orang tua itu, keselamatan anaknya. Apalah diberikan 100 juta, 1 M pun anaknya sudah meninggal kok. Nggak terbayar itu. Ya. Jadi bukan mengumumkan ya sudah minta maaf lalu menyerahkan 50 juta. Itu nggak menyelesaikan masalah. Tetapi yang mau saya katakan berhentilah menguasai jalanan, jangan sampai jalanan itu hanya milik dari orang-orang ya seperti tadi grup-grup HDI, grup-grup moge macam-macam, tapi tempatkanlah semua masyarakat punya hak untuk menikmati jalan raya yang nyaman. Oke, karena semua orang kan bayar pajak begitu ya Bang? Iya, saya kira. Artinya jalanan itu sebenarnya. Mohon maaf ya kalau saya agak keras itu. Jadi jangan kuasai jalan hanya untuk kepentingan kita, seolah-olah kita ini, ya saya seringkali menyisihkannya dulu. Karena memang itu seperti raja jalanan betul, nggak bisa itu. Tempat itu ada, jangan kuasai jalan itu yang menurut saya ada juga yang mungkin nggak dapat izin itu. Nah, oleh karena itu menurut saya dengan kasus anak kembar ini meninggal dunia akibat dari tabrak oleh moge ini harus menjadi refleksi juga polisi lalu lintas. Kalau ada yang stop, ada itu stop aja gitu. Karena itu bukan hak mereka sendiri, tapi hak semua warga negara. Tapi terkadang kan beberapa dari mereka yang melakukan perjalanan itu kan dikawal, Bang. Itu gimana? Itulah yang menjadi refleksi. Jadi jangan sampai itu menjadi seolah-olah penguasaan jalan untuk orang tertentu. Nggak bisa. Harus ada jalannya. Ya. Jangan heran kalau kemarin ada 10 orang anak-anak remaja di Jalan Sudirman itu menjejerkan sepeda motor, menutup jalan, semua kendaraan di belakang harus berhenti karena mereka tutup itu, baru mereka. Nah, itu artinya apa? Penegakan hukum harus jelas di situ. Oke. Semua sama begitu ya Bang? Iya. Kita semua sama-sama bayar pajak. Dan ini ya bayar pajak dan dampaknya tadi anak-anak menjadi korban kan. Apapun yang kau berikan, santunan apapun, anak itu meninggal kok. Iya, setuju. Gak bisa hidup lagi. Sama seperti korban kekerasan ya Bang. Betul. Ketika pelaku mendapatkan proses hukuman, mereka restitusi dapat apa, hukuman seumur hidup dan sebagainya, apa untungnya bagi korban? Korban akan trauma sepanjang hidup. Mikir soal itu, bahwa persoalan anak itu bukan persoalan sederhana. Masa depan, hak hidup itu harus dijamin oleh kita semua sebagai orang dewasa. Oke, setuju. Panjang juga nih kalau kita ngomongin kasus. Iya, kalau yang seperti itu saya akan nggak henti-hentinya kecuali dunia runtuh. Lanjut. Asik. Sekarang kita yang jangan serius lagi deh. Boleh. Saya pilih yang nggak serius dari Kak Aulia Vita _. Apa katanya? Tapi BTW Abang suka nonton film ini nggak ya? Film apa itu? Kartun. Oh, paling senang saya minum kartun. Film apa kartunnya Bang? Macam-macam. Ipin, SpongeBob juga. Banyak yang saya nikmati itu karena itu saya anggap hiburan ya. Sekarang itu ada di salah satu televisi swasta, itu juga saya ikuti ya. Lucu-lucu itu ya. Oke, nah berkaitan sama itu Bang. Ini nanya nih Kak Aulia Vita, kenapa SpongeBob warnanya kuning? Kenapa warnanya kuning? Ya memang karena kuning dia. Saya juga nggak tahu. Mungkin di balik kamera ini ada yang tahu kenapa SpongeBob warnanya kuning. Ya karena dia kuning. Karena dia kuning ya Bang? Ya. Oh iya benar juga ya. Nah, kalau dia biru mana kuning? Kalau dia hijau namanya apa Bang? Ya hijau tetap. Oh, iya. Oke. Nah berarti kalau misalnya Abang suka nonton film kartun, film anak-anak juga tahu nih Bang, Upin Ipin. Tahu yang produksi Malaysia ya. Cuma sayangnya kenapa itu produk luar negeri, kenapa kerja tidak. Dulu ada apa namanya itu ya, yang sudah meninggal itu Pak Oga. Pak Oga dan sebagainya itu kan. Nah itu kan filmnya kita itu ya, boneka itu. Lalu kemudian ada yang salah satu televisi yang ini Pak Darwo. Nah itu asik sekali itu. Gitu. Nah dari Kak Slebeu _ nih Bang.
Kalau ngomongin Upin Ipin, nih menurut Bang Aris, kenapa Upin Ipin gak gede-gede? Ya enggak, memang dia nggak mau bertumbuh besar supaya tetap kartun anak. Kalau nanti tambah besar bukan kartun anak lagi. Kau pun pertanyaan itu artinya dia nggak mau besar. Ya tetap kecil supaya dia tetap Ipin dan itu dia. Iya, kalau dia gede nggak lucu lagi. Nggak lucu lagi dan itu tidak Ipin dan Upin apa namanya itu. Kok Bang Maren aja yang nanya ini? Enggak, tapi saya kira itu sebagai bagian dari hiburan kita. Oke. Ini lagi. Nanti semoga Bang Aris nggak kesal. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Bang, daripada kita serius nih sekarang. Dari Kak Nayang. Apa katanya? Menurut Bapak, ayam dulu atau telur dulu? Nah, saling berlomba gitu. Di mana dia saling berlomba, kalau dia mau ke depan ya dialah duluan. Kalau dia belakangan gitu kan. Kan utamanya yang harus diingetin, dia bertelur harus dari ekor toh, bukan dari mulut. Nah, berarti duluan siapa? Oke. Duluan siapa tuh, Bang? Ya telurnya karena duluan dari mulut itu. Kalau dari belakang dia ya belakangan dia. Jadi telur yang duluan. Oh, telur yang duluan. Ya karena kan dia apa namanya tidak keluar dari mulut kan gitu. Oke. Apalagi itu, mantap juga itu sehingga kita nggak stres ya. Iya, sehingga nggak stres. Oke, pertanyaan dari Kak Titi Sanistin. Apa itu? Menurut Pak Aris, bumi ini bulat atau datar? Kayaknya Bapak lagi diuji. Bisa nggak saya kalau mengatakan ini lonjong? Hak saya dong mengatakan. Orang tanya juga. Itu datar atau bulat toh? Betul juga. Saya bilang lonjong. Oke. Jadi menurut Bang Aris, dari mana taunya lonjong? Mari kita buktikan. Oke, gimana caranya Bang? Ya, kita belajar sama-sama buka apa? Kalau di kampung saya namanya globe. Buka globe. Apa itu? Apa yang benar ngomongnya? Itu yang bulat itu. Globe. Ya di kampung saya globe. Hak saya dong ngomong begitu globe. Iya kan? Ya, termasuk betul. Tadi telur dan apa? Dan ayam. Dan ayam. Iya, siapa yang duluan? Itu tadi, ya telurnya karena duluan ya. Oke. Jadi menurut Abang, bumi itu lonjong. Lonjong. Suka-suka aku. Menurut Aris Merdeka Sirait. Lonjong karena saya lihat dari globe. Oke. Dari globe. Oke Bang. Nah, sekarang kita lanjut lagi Bang dari Kak Lino. Lanjut. Cita-cita Pak Aris waktu kecil apa Pak? Aduh, ini sangat serius ya. Serius? Saya itu lahir di sebuah perkebunan, namanya Perkebunan Teh Bahutong. Itu 25 km dari kota Kota Madia ya, Pematang Siantar namanya. Saya lahir di sana dan saya hidup dengan teman sebaya saya dari anak-anak keturunan Jawa. Yeah. Istilahnya Puja Kusuma, putra Jawa keturunan Sumatera. Okay. Nah, kan? Itu ada teman sebaya saya ada di sana dan sejak kecil di sana manusia atau masyarakat di sana itu masyarakat yang tertindas akibat dari sistem pekerjaan yang ada di sana. Nah, saya mengamati pada saat masih kecil itu kalau ada wartawan yang hadir atau datang di daerah perkebunan itu, khususnya di kantor-kantor para amtenar itu, pada amtenar itu pada takut. Pada pertanyaan itu saya, kok ini pada takut ya? Ini siapa? Wartawan. Dan gaya wartawannya itu juga dengan pakaian yang biasalah seperti rakyat biasa pakai jaket dan sebagainya itu ditakuti. Akhirnya saya terobsesi karena saya dengan teman-teman saya itu sering tertindas akibat sistem pekerjaan di situ dari masyarakat dari amtenar itu. Nah, caranya saya supaya bisa ditakuti oleh amtenar itu, saya harus jadi wartawan. Itu cita-cita saya. Nah, oleh karena itu sejak SMP, SMA itu saya sering menulis. Caranya adalah menulis cerpen, puisi, dan konsultasi kepada guru bahasa Indonesia saya waktu itu. Dan selalu saya kirimkan uji cobanya apakah tulisan saya itu baik, bentuk cerpennya, cerita pendek ya, kemudian puisinya, ke media-media lokal. Nah, ketika itu dimuat, bangganya bukan main. Okay. Nah, semakinlah kita terdorong bahwa saya tetap harus menjadi wartawan. Tetapi akhirnya ya itu tadi
karena hidup itu terus tidak berkecukupan, ya tidak tercapai cita-cita itu, ya sekarang menjadi ketua Komnas Perlindungan Anak. Dan dikejar-kejar wartawan. Dan kalau kau kenal, itu adalah bonus. Bonus, oke. Nah, bonus, bukan seperti cita-cita saya menjadi wartawan supaya orang takut. Tetapi cita-cita sekarang melindungi anak supaya anak-anak bisa terlindungi dengan baik. Itu. Oke. Itu cita-cita saya. Cita-citanya Bang Aris jadi wartawan, sekarang justru dikejar wartawan dan diwawancara wartawan terus gitu ya, Bang ya. Seru banget pokoknya. Tetapi itu hanya karena bonus. Karena saya memberikan perhatian yang serius pada anak itu. Jadilah kita menjadi yang terbaik di tengah-tengah kehidupan keluarga kita dan masyarakat kita. Hidup itu menjadi saluran yang menyenangkan. Jangan kita itu menjadi sosok yang dibenci orang, tetapi harus menjadi kesukaan, itu bahasa saya, menjadi kesukaannya Nia, menjadi kesukaan siapapun yang dekat dengan kita, khususnya anak-anak. Oke, setuju banget. Nah Bang, sebelum kita menutup, ada satu pertanyaan terakhir dari Kak Jamila _ Bahenol, aduh namanya. Pak Aris suka Jamina yang Bahenol, gitu. Apa katanya Nia? Pak Aris suka... Tapi tidak bicara tentang Bahenol toh? Enggak. Coba baca. Nah, Pak Aris suka musik dangdut enggak? Kalau suka mau dinyanyiin sebait aja. Ini sebelum menutup nih Bang, karena kan saya suka dangdut. Oke. Tidak semua laki-laki. Titik, nanti lanjut. Oke, berarti untuk Kak Jamila harus menyaksiin terus, menunggu terus ya Bang. Menunggu, karena saya akan menyanyi dangdut secara penuh ya. Kapan Bang? Ya episode besok bisa juga. Oke. Yang penting tim kreatif itu memberikan jadwal ke kita. Ya? Oke. Nanti minggu depan Bang Aris akan full mungkin nyanyi dangdut. Betul. Gitu ya. Terus nyanyi-nyanyi lagu yang lain. Lagu anak-anak juga. Mungkin sahabat anak Indonesia udah rindu nih, karena Bang Aris udah lama banget gak nyanyi di Aris Merdeka Official. Saya kira nanti kita dengan tim kreatif kalau dijadwalkan kita nyanyi dangdut secara penuh. Nyanyi dangdut secara penuh, oke. Sesuai dari request dari teman-teman ya Bang ya. Karena tidak semua laki-laki bersalah. Tidak semua laki-laki membenci perempuan. Oke. Tetapi menyayangi. Itulah judul lagu. Gila amat. Oke, pokoknya ngobras kali ini seru banget. Bang, terima kasih banyak. Sama-sama nih ya. Pokoknya untuk Bang Aris sehat-sehat terus. Kita akan ketemu di ngobras episode nanti selanjutnya di minggu depan ya Bang ya. Iya, tapi jangan lupa kalau ada singkong di rumah dengan cabai janda dan telur penyet, antarlah ke studio Komnas Anak TV. Oke. Nggak mahal-mahal permintaannya Bang Aris. Sebenarnya di pasar Kramat Jati juga banyak sih. Oh banyak. Belakang rumah juga banyak ikan lele. Oh ikan lele. Oke Bang, pokoknya lancar ya Bang untuk semua kegiatannya. Baik, terima kasih nih ya. Untuk kasus-kasus yang sedang ditangani. Nah itu tadi sahabat anak Indonesia ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju.